Setelah kita memahami siklus menstruasi dan hubungan hormon, mari kita masuk ke estrogen. Ada dua jenis estrogen, yaitu estrogen alami dan estrogen sintetik. Estrogen alami yang utama pada wanita adalah estradiol, paling poten, merupakan produk utama ovarium pada wanita usia reproduktif. Kemudian ada estron atau S1, potensi lebih rendah, dominan pada masa menopause, banyak berasal dari konversi perifer androstenedion. Kemudian ada estriol, potensinya paling lemah, dominan pada kehamilan yang diproduksi terutama oleh unit fetoplasenta. Produksi estrogen alami bervariasi sesuai fase siklus menstruasi dan kondisi fisiologis seperti kehamilan. Kemudian yang kedua estrogen sintetik. Jadi untuk kepentingan terapi, estrogen alami dimodifikasi secara kimia dengan tujuan yang pertama menjadi lebih tahan terhadap metabolisme di hati, memiliki bioavailabilitas oral yang lebih baik, dan waktu paruh yang lebih panjang. Jenis utamanya ada dua, yaitu steroidal dan non-steroidal. Yang termasuk steroidal ada etinil estradiol dan mestranol, sedangkan non-steroidal ini ada dietilsilbestrol, dienestrol, chlorotrianisine, dan lainnya. Estrogen sintetik sering digunakan dalam kontrasepsi oral kombinasi dan terapi hormon karena stabilitas dan potensinya yang lebih baik. Berikut ini biosintesis estrogen. Jadi produksi estrogen dimulai dari kolesterol menjadi pregnolon dengan jalur berbeda sesuai fase siklus, yaitu fase folikuler, fase luteal, dan kehamilan. Mekanisme kerja estrogen setelah masuk ke dalam sirkulasi sebagian besar terikat dengan SHBG dan albumin, sedangkan fraksi bebas merupakan bentuk aktif. Jadi ada dua jalurnya, yaitu jalur genomik dan jalur non-genomik. Untuk profil farmakokinetik estrogen, distribusinya ikatan yang kuat pada SHBG, lemah pada albumin, fraksi bebasnya aktif secara fisiologis. Metabolismenya di hati menjadi estron, estriol, dan metabolit konjugasi larut air. Diekskresi melalui empedu, urin, dan sedikit ke ASI. Kemudian mengalami sirkulasi enteropatik, jadi konjugat di empedu dihidrolisis di usus, dan mengalami reabsorpsi senyawa aktif. Efek di hati, pemberian oral meningkatkan sintesis faktor pembekuan, meningkatkan risiko trombosis. Untuk rute non-oral, apakah vaginal, transdermal, atau injeksi, ini dapat menghindari lintas pertama di hati sehingga mengurangi efek di hati. Jadi implikasi estrogen pada kontrasepsi, estrogen sintetik seperti etinil estradiol ini bekerja dengan menekan FSH sehingga menghambat maturasi folikel, kemudian menstabilkan endometrium sehingga mengurangi pendarahan tidak teratur dan menggabungkan efek genomik dan non-genomik. Indikasi klinis penggunaan estrogen meliputi primary hypogonadism, kemudian terapi hormonal postmenopause, dan penggunaan yang lain. Jadi untuk primary hypogonadism ini diberikan sebagai terapi pengganti pada wanita dengan defisiensi estrogen akibat kegagalan perkembangan ovarium, menopause dini, kastrasi, atau menopause. Umumnya dimulai pada usia 11 hingga 13 tahun untuk menstimulasi perkembangan karakter seksual sekunder, memicu menstruasi, dan mencegah osteoporosis. Terapi dimulai dengan dosis rendah 1-21 hari per siklus, ditingkatkan secara bertahap hingga dosis dewasa, dan ditambahkan progestin setelah pendarahan pertama. Selanjutnya dilanjutkan hingga usia menopause. Kemudian terapi hormonal postmenopause. Jadi manfaatnya mencegah osteoporosis, mengatasi atrofi urogenital, meredakan hot flashes, memperbaiki tidur, mood, dan juga profil lipid. Risikonya kanker payudara, penyakit kardiovaskuler, kanker endometrium jika tanpa progestin, dan juga terjadi tromboemboli. Rekomendasinya gunakan dosis efektif terendah dalam waktu sesingkat mungkin, pertimbangkan rute transdermal atau vaginal, dan tambahkan progestin pada wanita dengan uterus. Alternatif non-estrogen, klonidin untuk gejala vasomotor, aktivitas fisik, diet tinggi, kalsium, dan vitamin D. Kemudian penggunaan yang lain meliputi penggunaan pada terapi hormon transgender, disfungsi menstruasi, atau kondisi medis tertentu yang membutuhkan efek estrogenik. Untuk efek non-estrogenik atau efek yang tidak diinginkan, jadi efek samping estrogen dikelompokkan menjadi terjadi pendarahan uterus, kemudian risiko cancer, jadi peningkatan risiko kanker payudara,
itu terjadi pada penggunaan jangka panjang. Kemudian peningkatan risiko kanker endometrium bergantung pada dosis dan durasi dan dapat dicegah dengan progestin. Kemudian adenokarsinoma vagina dapat terjadi akibat paparan pada masa kehamilan. Efek-efek yang lain mual, nyeri, payudara, hiperpigmentasi kulit, migrain, kolestasis, penyakit kandung empedu, dan hipertensi. Jadi sebagian besar dapat diminimalkan dengan penggunaan dosis efektif terendah. Kontraindikasi estrogen diantaranya kanker yang bergantung terhadap estrogen, misalnya karsinoma endometrium, karsinoma payudara, atau risiko tinggi kanker payudara. Kemudian gangguan ginekologi, bisa terjadi pendarahan genital yang tidak terdiagnosis, penyakit hati aktif dalam bentuk apapun, kemudian riwayat tromboemboli atau risiko tinggi tromboemboli. Kemudian juga faktor gaya hidup, perokok berat. Jadi ini merupakan kontraindikasi penggunaan estrogen. Untuk sediaan dan dosis, jadi ada berbagai bentuk sediaan digunakan untuk terapi pengganti. Di antaranya ada etinil estradiol, mikronisasi estradiol, estradiol sipionat, estradiol valerat, estropipat, estrokonjugasi. Jadi ini bentuk oral, injeksi atau transdermal. Bentuk lain seperti quenestrol, chlorotrianisen, dan metalenestril ini digunakan sesuai indikasi khusus. Jadi kesimpulannya, penggunaan estrogen dalam terapi klinis harus mempertimbangkan indikasi yang jelas, dosis efektif terendah, dan waktu terapi sesingkat mungkin untuk meminimalkan risiko. Pemilihan sediaan dan rute pemberian disesuaikan dengan tujuan terapi, kondisi pasien, serta risiko efek samping. Kombinasi dengan progestin sangat penting pada pasien dengan uterus untuk mencegah hiperplasia dan kanker endometrium.